latar belakang. Latar belakang dari sistem kontrol otomatis simpangan mekanik ini adalah implementasi program software MATLAB dalam memecahkan kasus fisika sistem mekanik pegas, persamaan gerak dan transformasi Laplace. Kasus fisika yang dipecahkan adalah sebuah batang langsing OA dengan massa M, panjang L, pusat berat di C, engsel O, diikat dengan dua pegas yang sama dengan konstanta pegas K. Tujuan aplikasi program ini adalah untuk menentukan persamaan gerak batang bila diberi simpangan θ kecil, di mana posisi kesetimbangan statis terjadi pada θ sama dengan 0. Menentukan hasil transformasi Laplace dari persamaan gerak batang, menggambarkan grafik step respon keadaan alami atau open loop, kontrol tunggal, dan hasil kombinasi dari PD, PI, ID, dan PID. Menggunakan MATLAB, lalu menentukan interpretasi masing-masing grafik step respon. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persamaan gerak batang bila diberi simpangan θ kecil, di mana posisi kesetimbangan statis terjadi pada θ sama dengan 0. Yang kedua, bagaimana menentukan hasil transformasi Laplace dari persamaan gerak batang. Yang ketiga, bagaimana menggambar grafik step respon keadaan alami atau open loop, kontrol tunggal, dan hasil kombinasi dari PD, PI, ID, PID menggunakan MATLAB. Dan yang terakhir, bagaimana interpretasi masing-masing grafik step respon dan beri kesimpulannya. Grafik-grafik step respon yang pertama adalah kontrol proporsional. Ciri-ciri metode kontrol proporsional harus diperhatikan ketika kontroler tersebut diterapkan pada suatu sistem. Secara eksperimen, kontrol proporsional penggunaannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai Kp kecil, kontroler proporsional hanya mampu mengoreksi kesalahan yang kecil sehingga menghasilkan respon sistem yang lambat. Yang kedua, jika Kp dinaikkan, respon sistem menunjukkan semakin cepat mencapai settling time atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kestabilan. Yang ketiga, jika Kp diperbesar hingga mencapai nilai yang berlebihan, akan mengakibatkan sistem bekerja tidak stabil atau menyebabkan sistem berosilasi. Grafik step respon yang kedua adalah kontrol derivatif. Kekurangan dari kontrol derivatif adalah tidak bisa digunakan tanpa ada pengontrol lain, karena pengontrol ini hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat error statis, kontrol ini tidak bereaksi. Kelebihannya, dengan meningkatkan nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol tersebut, pengontrol derivatif umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan stabilnya. Grafik step respon yang ketiga adalah kontrol integral. Ketika digunakan pengontrol integral, mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keluaran pengontrol membutuhkan selang waktu tertentu, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal kesalahan berharga 0, keluaran pengontrol akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal kesalahan tidak berharga 0, keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal kesalahan dan nilai KI. Yang keempat, jika nilai KI besar, akan mempercepat hilangnya overshoot. Semakin besar nilai KI, akan mengakibatkan peningkatan osilasi. Tujuan utama kontrol integral yaitu untuk menghilangkan error pada keadaan mantap atau steady. Grafik step respon yang keempat adalah kontrol proporsional derivatif. Kontrol PD memadukan fungsi kontrol P dan D. Perpaduan ini akan menghasilkan gelombang output yang stabil atau settling time. Grafik step respon yang kelima adalah proporsional integral. Pengendali proporsional integral PI
adalah alat kendali hasil kombinasi dari alat kendali proporsional dan integral. Respon sinyal output PI pada saat sinyal mengalami kenaikan atau penurunan. Maka, respon yang dihasilkan juga akan naik ataupun turun pada outputnya. Pada saat sinyal output sudah konstan, maka respon yang tadinya naik atau turun, kemudian akan menjadi konstan pula. Grafik step respon yang terakhir adalah kontrol proporsional integral derivatif atau PID. Kontrol PID merupakan kombinasi dari aksi kontrol proporsional, aksi kontrol integral, dan aksi kontrol turunan. Untuk menggunakan PID, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, perhatikan open loop respon dan menentukan apa yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, nilai KP ditambahkan untuk meningkatkan rise time. Dan yang ketiga, tambahkan nilai KI untuk menghilangkan nilai steady state error atau waktu untuk mencapai keadaan stabil. Di sini saya akan menjelaskan rumus untuk mendapatkan fungsi transfer. Itu kita mulai dari mencari energi kinetik sistem, di mana rumus umum energi kinetik adalah EK sama setengah mv kuadrat. Nah, kita di sini dari studi kasus yang tadi kita memakai energi kinetik itu dengan lambang T dan rumusnya setengah M dikali X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat, di mana X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat adalah V-nya. Setelah itu kita mencari persamaan posisi tongkat pada sumbu X, di mana X sama dengan setengah L sin theta, karena dia berada pada sudutnya itu dia di depan sudut, maka dia menjadi sin. Dan lanjut ke persamaan posisi tongkat pada sumbu Y, yaitu Y sama dengan setengah L cos theta. Kenapa cos? Karena dia di samping sudut. Oke, setelah kita mendapatkan persamaan posisi, kita mencari persamaan kecepatan tongkat, yaitu kita menurunkannya satu kali, maka kita mendapatkan persamaan tongkat pada sumbu X, yaitu X sama dengan setengah L theta dot cos theta, dan persamaan kecepatan pada sumbu Y yaitu Y dot sama dengan minus setengah L dot sin theta. Kenapa minus? Karena turunan dari cos adalah min sin, jadi minusnya di depan. Setelah kita mendapatkan dua persamaan tersebut, kita substitusi ke persamaan satu yang ini. Kita substitusi ke persamaan awal, maka T sama dengan setengah M dikali X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat. Jadi kita kan sudah dapat X dot-nya, maka setengah M dikali 1/2 L theta dot cos theta ditambah setengah L theta dot sin theta. Maka kita mendapatkan hasilnya yaitu T sama dengan 1/8, karena 1/2 tambah 1/2 1/4 dikali 1/2 menjadi 1/8, M-nya tetap, L-nya tetap menjadi L kuadrat, theta dotnya menjadi theta dot kuadrat karena cos theta dan minus sin theta itu kan habis. Selanjutnya kita sudah mendapatkan rumus T-nya, kita mencari energi potensial sistem, di mana energi potensial yaitu EP sama dengan mg kali H. Nah, kita dari gambar tersebut H-nya itu kita gambarkan dengan Y, karena Y sama dengan setengah L cos theta, maka V sama dengan M kali G kali setengah L cos theta. Nah, untuk V sama dengan setengah mg L cos theta. Secara umum kita masuk ke fungsi Lagrange, yaitu L sama dengan T dikurang V. Nilai T dan V kita sudah ketahui, jadi 1/8 ml kuadrat theta dot kuadrat dikurang setengah mgl cos theta. Maka kita masuk ke persamaan gerak umum sistem, yaitu D per D theta dou L per dou theta dot dikurang dou L per dou theta sama dengan F. Jadi kita umpama dou L per dou theta dot sama dengan 1/4 ml kuadrat theta dot, dan D per dt sama dengan dou L per dou theta dot sama dengan 1/4 ml kuadrat double dot theta. Jadi dou L sama dengan dou L per dou theta sama dengan setengah mgl theta dot sin theta, dengan F sama dengan KT dikali A. KT merupakan konstanta pegas total. Selanjutnya persamaan yang tadi kita sudah dapat, kita substitusi ke persamaan 8. Maka diperoleh persamaan gerak batang 1/4 ml kuadrat double theta dikurang 1/2 mgl theta dot sin theta sama dengan F. Karena theta sama dengan 0, maka sin theta sama dengan 0, sehingga persamaan 11 akan menjadi 1/4 ml kuadrat theta double theta sama dengan F. Jika M-nya 8 kilo dan L-nya 1 meter, maka persamaan 12 akan menjadi dou double dot theta sama dengan F. Jadi untuk F sama dengan dou double dot theta.
Selanjutnya kita akan masuk dalam studi kasus. Yang pertama open loop, keadaan alami. Nilai KP yang kita gunakan seperti tertera di layar, nilai num, nilai den, nilai T-nya, waktunya, lalu kita run. Hasil running dari grafik open loop ini menunjukkan rise time yang sangat lambat, tidak ada settling time. Selanjutnya kontrol proporsional. KP, nilai KP-nya kita masukkan 10, numeratornya adalah KP, D-nya itu menggunakan 2, 0 KP sesuai rumus, T-nya kita masukkan, lalu step-nya, lalu kita run. Hasil run menunjukkan rise time berkurang dan meningkatkan overshoot. Selanjutnya kontrol integral KI. Nilai KI-nya kita masukkan, nilai numeratornya kita masukkan, KI, nilai denumeratornya 200 KI sesuai rumus, T-nya kita masukkan, setelah itu step-nya, setelah itu kita run. Hasil run-nya menunjukkan meningkatkan settling time dan mengurangi overshoot. Selanjutnya kontrol derivatif. Kita masukkan nilai KD-nya 10, num-nya kita gunakan 10, D-nya 2, 10, 0 sesuai dengan rumus. Kita masukkan T-nya, lalu step, num dan T. Hasil run menunjukkan rise time yang sangat lambat. Yang kelima, kontrol proporsional integral atau PI. Kita masukkan nilai KP-nya, masukkan nilai KI, lalu num terdiri dari KP dan KI, D-nya itu 20 KP KI sesuai rumus. Selanjutnya kita masukkan nilai T, lalu stepnya num dan T. Hasil run dari kontrol proporsional integral menunjukkan meningkatnya settling time dan overshoot. Selanjutnya kontrol proporsional derivatif PD. Kita masukkan nilai KP, nilai KD, num-nya ada KD KP, D-nya 2 KD KP sesuai rumus, T-nya kita masukkan, lalu step, num, dan T. Hasil running menunjukkan berkurangnya rise time dan overshoot, terjadi osilasi dan error steady state baru kemudian mencapai steady. Yang ketujuh, kontrol integral derivatif ID. Kita masukkan nilai KD-nya, nilai KI-nya, lalu numeratornya ada KD KI, lalu den-nya 2 KD 0 KI sesuai rumus, nilai T-nya, lalu step, num dan T, lalu kita run. Hasil run menunjukkan settling time-nya mengalami penurunan dan terjadi osilasi kemudian meningkatnya overshoot. Yang terakhir, kontrol proporsional integral derivatif ID. Kita masukkan nilai KD-nya, nilai KP-nya, nilai KI-nya, lalu numeratornya ada KD KP KI, nilai D-nya 2 KD KP KI sesuai dengan rumus, nilai T-nya kita masukkan, lalu step, num dan T. Hasil run nya menunjukkan bahwa metode kontrol proporsional integral derivatif ID adalah metode yang paling baik. Namun karena nilai KI yang memiliki efek menghilangkan error atau steady state, namun meningkatkan respon transient yang masih tinggi. Sehingga grafik tersebut masih menunjukkan rise time, settling time, dan error steady state yang tinggi. Dan juga masih terjadi osilasi. Oleh karena itu, dilakukan try and error untuk merancang pengontrolan yang akan mengurangi waktu naik, mengurangi waktu pengendapan atau settling time, dan menghilangkan kesalahan kondisi tunak atau error steady state. Akan melakukan try and error yang pertama, kita masukkan nilai KD-nya 1000, nilai KP-nya 30.000, KI-nya 30, numeratornya KD, KP, KI, lalu kita masukkan den-nya
2 KD KPKI sesuai rumus pada metode yang ke-8 kontrol proporsional integral derivatif ID itu. Masukkan nilai T, step, num, dan T dari try and error yang pertama ini. Grafiknya sudah terlihat cukup baik, di mana menurunnya raise time terjadi sedikit overshoot. Kita bisa lihat sendiri pada titiknya, kemudian muncul sedikit error steady state. Setelah itu mencapai settling time yang sangat baik. Kita melakukan try and error yang kedua, kita masukkan nilai KD-nya 5.000, nilai KP-nya 30.000, nilai KI-nya 30, numeratornya KD KPKI. Selanjutnya kita masukkan nilai T. Step, num, dan T. Lalu kita save. Ya, kita run. Oh, kita lupa masukkan nilai D-nya 2 KD KPKI. Kita run. Ya, hasil try and error yang kedua tampak sudah lebih baik dari percobaan sebelumnya, namun masih terjadi sedikit error steady state. Kita akan melakukan try and error yang ketiga. Kita masukkan nilai KD-nya 10.000, nilai KP-nya 30.000, nilai KI-nya 0, num-nya KD KPKI, dan-nya 2 KD KPKI sesuai dengan rumus metode yang ke-8, nilai T-nya, lalu step, num, dan T. Hasil try and error yang ketiga ini menunjukkan grafik yang tampak sudah jauh lebih baik daripada percobaan sebelumnya, di mana rise time sudah berkurang mencapai sudah mencapai settling time dengan lebih cepat, tidak ada osilasi dan tidak ada error steady state. 3.4 Interpretasi grafik. Dari beberapa grafik yang ada, grafik mempresentasikan respon sistem yang paling baik adalah dengan metode kontrol proporsional integral derivatif. Hal ini dapat dilihat dari rise time-nya yang cukup kecil atau cepat mencapai kestabilan dan tidak mengalami osilasi. Kesimpulan dari materi ini adalah perhatikan respon dari open loop agar dapat mengetahui apa yang perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan rise time, maka nilai kontrol proporsional atau KP harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan overshoot, nilai kontrol derivatif atau KD harus ditingkatkan. Untuk menghilangkan steady state error, nilai kontrol integral KI harus ditingkatkan. Sesuaikan masing-masing KP, KI, dan KD hingga mencapai respon yang diinginkan.